Halo guys, siang semuanya. Hari ini saya sedang melakukan diskusi mengenai kecerdasan emosi. Jadi, jenis kecerdasan itu menjadi dua. Yang pertama kecerdasan emosi, dan yang kedua adalah kecerdasan intelijensi. Seperti data yang sedang saya dapatkan ini, mengatakan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional itu 2 kali lebih penting dibandingkan kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Arti penting kecerdasan emosi adalah kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi masalah, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Biasanya pada orang-orang yang murni hanya memiliki kecerdasan intelektual dan memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa gelisah yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan dingin, dan cenderung sulit mengekspresikan kesalahan dan kemarahan secara tepat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pentingnya kecerdasan emosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi itu tersendiri. Yang pertama yaitu kita harus memahami emosi-emosi kita sendiri. Yang kedua, kita harus mampu mengelola emosi kita itu sendiri. Yang ketiga, kita harus mampu untuk memotivasi diri kita sendiri. Yang keempat, kita harus mampu memahami emosi-emosi orang lain. Serta, jika kita sudah mampu untuk memahami emosi-emosi orang lain, maka yang terakhir adalah kita mampu untuk membina hubungan sosial kita dengan orang lain. Oke, sejauh mana kecerdasan emosi Anda? Kelima unsur di atas itu bisa mengukur bagaimana Anda bisa memiliki kecerdasan emosi yang maksimal. Berikut adalah cara-cara untuk mengatasi bagaimana supaya Anda bisa mengendalikan emosi dengan baik. Pertama, ada unsur mengatasi stres. Orang-orang kebanyakan tidak bisa mengatasi stresnya. Yaitu di sini dituntut oleh untuk sebuah individu dia bisa mengatasi stresnya, di mana terdapat tekanan-tekanan namun tidak terpengaruh terhadap tekanan-tekanan tersebut. Setelah itu ada mengendalikan dorongan hati, merupakan karakteristik emosi yang menunda kesenangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu artinya kita harus bisa menunda kesenangan sementara yang dapat kita gunakan sebagai untuk melakukan hal yang positif. Dimana jika kita melakukan sebuah targeting atau memiliki sebuah target pencapaian, jadi kita harus berusaha mengesampingkan hal-hal yang tidak menguntungkan hal tersebut untuk mendapatkan suatu kesuksesan yang kita dapat di masa depan. Setelah itu ada mengelola suasana hati, merupakan kemampuan emosional yang meliputi kecakapan untuk tetap tenang dalam suasana apapun, menghilangkan kegelisahan yang timbul, mengatasi kesedihan, atau bertamai dengan sesuatu yang menjengkelkan. Sepertinya mengelola suasana hati itu adalah perbuatan yang sangat susah ya, karena beberapa aspek mengatakan bahwa manusia sangat susah untuk mengendalikan suasana hatinya. Itu juga bisa termasuk oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi. Orang yang cerdas secara emosi tidak berada di bawah kekuasaan emosi. Mereka akan cepat kembali bersemangat apapun situasi yang menghadang dan tahu cara menenangkan diri. Setelah itu ada memotivasi diri. Orang dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri. Antara lain dengan banyak membaca buku atau artikel-artikel positif. Self-talk atau berbicara pada diri sendiri, atau bisa juga kita bilang mengintrospeksi diri sendiri, lalu tetap fokus pada impian-impian, evaluasi diri, dan sebagainya. Setelah itu memahami orang lain, menyadari dan menghargai perasaan-perasaan orang lain adalah hal terpenting dalam kecerdasan emosi. Hal ini juga bisa disebut dengan empati. Empati bisa juga berarti melihat dunia dari mata orang lain, bagaimana kita dapat mempersepsikan sesuatu itu dari pandangan orang lain. Setelah itu ada kemampuan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita dituntut untuk mempunyai kemampuan sosial yang bagus untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan diri kita sendiri. Di mana kemampuan sosial ini sangat membantu orang untuk mengendalikan emosinya. Jika ada orang yang mampu mempunyai kecerdasan yang maksimal terhadap dirinya, dia harus mampu menguasai teknik-teknik atau cara-cara bersosialisasi yang bagus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan diskusi kita
Sekarang saya akan ngebahas mengenai kecerdasan emosi. Ternyata kecerdasan emosi itu ada levelnya juga. Jadi di sini Goleman mengungkapkan karakteristik individu memiliki kecerdasan emosi, yaitu tinggi dan rendah. Kecerdasan emosi dikatakan tinggi apabila seseorang mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, serta memikirkan akibat sebelum bertindak. Selain itu juga di sini kecerdasan emosi tinggi apabila seseorang dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif dan memiliki konsep diri yang positif, serta mudah menjalin persahabatan dengan orang lain. Lalu kecerdasan emosi dikatakan rendah apabila seseorang bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah dan bertindak agresif dan tidak sabar. Lalu di sini juga Goleman memukakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan moodnya itu termasuk kecerdasan emosinya rendah. Jadi misalnya kalau kalian nih ternyata habis marahan sama pacarnya kan, terus teman kalian tuh ada yang ngajakin untuk jalan bareng, hunting bareng, dan kalian mampu tertawa ria bersama teman-teman kalian, berarti di situ kalian mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Sebaliknya kalau kalian habis putus cinta, terus kalian ternyata pas diajak jalan nonton sama keluarga misalnya gitu, terus kalian ternyata pada saat jalan itu pas diajak foto bareng, kalian tuh masang tampang yang itu sedih, males banget, ih apaan sih diajakin kayak gini, nggak tahu apa orang tuh lagi sedih habis putusan, berarti kalian termasuk kecerdasan emosinya rendah. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai kecerdasan emosi itu ternyata ada yang tinggi dan rendah. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke yang lain. Bye. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan emosi yang mencakup keterampilan. Keterampilan pertama ialah menunda kepuasan dan mengendalikan impuls. Kemudian tetap optimis jika berhadapan dengan kemalangan. Jadi kita tetap optimis dalam menghadapi terjadinya suatu bencana atau kemalangan dalam diri kita. Lalu menyalurkan emosi secara kuat dan efektif. Mampu memotivasi, menjaga semangat disiplin dalam usaha mencapai suatu tujuan. Lalu menangani kelemahan-kelemahan pribadi. Selanjutnya ialah menunjukkan rasa empati kepada orang lain. Lalu membangun kecerdasan diri dan pemahaman kepribadian. Secara konvensional, kecerdasan emosi diartikan sebagai kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara lebih terarah. Lalu mengelola dan menguasai lingkungan sekitar yang ada. Secara ringkasnya, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengerti emosi orang lain yang meliputi motivasi, pengendalian diri, semangat, ketekunan, yang termasuk di dalamnya meliputi pembinaan hubungan dengan orang lain dan mampu berempati secara orang lain. Lalu EQ. EQ merupakan hubungan yang kemampuannya berpikir secara kritis dan analitis, diasosiasikan menggunakan otak sebelah kiri. Lalu emotional questioning ini, ia menggunakan otak sebelah kanan. Jadi, otak kanan dan otak kiri bekerja secara terarah. Lalu, kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang dibangun dan diasah dan dikembangkan oleh orang itu sendiri, bukan kemampuan atau bakat yang dimunculkan oleh Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Jadi guys, kesimpulannya kecerdasan emosi bukan bakat dari alam ataupun pemberian Tuhan secara langsung, melainkan harus diasah, dilatih, dan dikembangkan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Sekian diskusi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.